Qala Syekh Mubarak Al-Mili rahimahullah. Fala tarakan Nabi, Syekh Mubarak Al-Mili rahimahullah berkata, menjelaskan penekanan dakwah ini di dalam sirah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah diurungkan atau diredupkan sedikit pun seruan kepada tauhid di masa apapun di antara proses dakwah selama hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah berkata, "Fala tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tandida bil asnam wa huwa wahid." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti mengingkari berhala-berhala tersebut ketika dia bersendiri di Mekah, nggak ada pertolongan. Nggak berhenti mengingkari kesyirikan dan menegaskan kewajiban tauhid. Wala dhahala anhu wa huwa mahsurun bi syi'ab 3 sanawat syadidat. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung di Syi'ab Abi Talib 3 tahun dikepung di Syi'ab Abi Talib, okay? Nabi tidak juga berhenti menegaskan tauhid dan mengingkari kesyirikan. Wala nasiyahu wa huwa muhtafin fi hijratih wal aduwwu mushtaddun fi talabih. Dan tidak juga Nabi melupakan tauhid padahal dia sedang bersembunyi di dalam gua dan musuh sedang mencarinya ketika proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, menenangkan Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma baluka bisnataini Allahu thalithuhuma. Ketika ketakutan, mereka ngumpetkan di gua, dan yang mengejar mereka ini ada di mulut gua. Kata Abu Bakar, ya Nabi, wahai Rasulullah, kalau mereka ngelihat sedikit aja ke bawah, ke kaki mereka, kita ketahuan udah nih. Karena mereka ngumpet di gua di bukit. Rasul pun menenangkan Abu Bakar dengan berkata, ya Abu Bakar, ma baluka bisnataini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang yang dimana Allah adalah orang ketiga di antara mereka? Allah. Lagi ngumpet lagi ini, tapi tetap penekanan tauhid ada. Dan Allah turunkan ayat dalam kasus itu. Wala qata'al hadits anhu wa huwa zahir bi Madinah baina ansari. Dan tidak berhenti Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan dakwah kepada tauhid padahal dia telah berkuasa di Madinah di antara para kaumnya. Wala ghallaqa babal khawd fihi ba'da fathi Makkah. Bahkan setelah Mekah ditaklukkan, tidak juga Nabi berhenti kepada penekanan tauhid. Wala syughila anhu wa huwa yujahid wa yantasir. Tidak juga Nabi pernah tersibukkan dari tauhid ketika dia sedang berjihad dan menang melawan musuh-musuh Islam. Wa yukir wa la yafir. Ketika Nabi sedang bertahan, tidak kabur, tidak juga Nabi SAW berhenti menekankan tauhid. Dan semua hadis tentang itu ada mesti penjelasan bahwa Nabi menekankan tauhid. Seperti yang Anda jelaskan, lagi kabur, lagi dalam perjalanan Madinah, dia nyumpet, terjadi kasus itu. Ada hadisnya. Pasti ada. Di semua kondisi Nabi tetap menekankan. Lagi jalan berjihad, berjihad. Ada para sahabat pada teriak, Allahu Akbar, Subhanallah. Lagi jalan nih, lagi berjihad gitu, lagi on the way. Tapi Rasulullah SAW berkata, irba'u pelan-pelan. Innakum la tad'una asamman wala abkama. Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang budan. Tidak juga buta. Walakinnakum tad'una sami'an basira. Tapi kalian menyeru zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Pelan-pelan aja, nggak usah teriak-teriak. Tauhid gak? Lagi jalan, taunya ada seorang sahabatnya melihat apa? Pohon yang digantungkan di situ senjata-senjata, pohon yang dikeramatkan kaum musyrikin. Nama pohonnya Zu Anwat. Zu Nawat atau Zu Anwat. Ini sahabat bilang, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, bikinin dong kita pohon keramat begini sebagaimana kaum musyrikin juga punya beginian. Tuh. Rasul tekankan lagi kepada tauhid. Subhanallah. Hadza kama qala Banu Israel li Musa alaihi salam. Yang kalian katakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Ij'al lana aliha kama lahum aliha. Tuh, lagi dalam kondisi perang. Terus semua hadis ada menegaskan bahwa kalaupun nggak disebutkan di sini satu persatu semua kondisi ini ya, ada, tinggal nyari. Ya. Ustaz nggak bisa nyarinya bahasa Arab, kan susah, rasain loh. Wa hadhihi wala iktafa bi talabihi al-bai'ah 'ala al-qital an takrir ardul bai'ah 'ala tauhid wa nabdhi syirk. Dan berkali-kali Rasul membaiat para sahabat ini kan berkali-kali kan, kasus baiat ini berkali-kali kan. Ketika mau berperang, aku baiat kalian, yani aku tarik sumpah setia kalian. Mesti setiap baiat sumpah setia Rasul tekankan, baiat apa? Agar hanya menyembah Allah dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dibaiat ini udah syahadat. Tapi tetap dibaiat, disumpah setia untuk bertauhid. Padahal yang dibaiat ini udah muslim, udah syahadat. Jadi nggak ada cerita kita kan semua udah muslim, udah pada bertauhid, udah aja kita ngomongin politik deh sekarang, jangan tauhid mulu puyeng. Tuh lihat, ngebul kepalanya, diajak ngomongin tauhid, diajak ngomongin akidah, kepalanya konslet, stuck gitu. Kebanyakan dijemur, akhirnya nggak works well, nggak bekerja dengan baik.
ngebul, panas. Ya. Wa hadhihi siratuhu mudawwanah. Lihatlah sirah Rasul yang telah disusun. Wa ahadithuhul musahhahah, dan hadis-hadis yang telah disahihkan. Tatabba'ha tajid tasdiq ma idda'aina. Perteliti hadis-hadis itu, niscaya kau akan temukan pembenaran dari apa yang telah kami tegaskan ini. Wa tafsil ma ajmalna. Niscaya kau akan temukan bukti satu persatu dari apa yang telah kami sebutkan secara global di sini. Tsumma hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yablugh ayyam quwwati tauhid wa izzil Islam. Lihat nih satu bukti. Padahal di masa tauhid telah kuat dan Islam pun telah berjaya. Oke? Okay? Suatu hari sampai kabar kepada Rasulullah SAW, kabar ilahi, wahyu. Sanaman yu'badu bil Yaman. Ada berhala katanya yang disembah di daerah Yaman. Tuh, berhala di daerah Yaman disembah dan diziarahi nama manusia di sono. Oh, dia dengar katanya di Gunung Kemukus ada katanya. Dia dapat wahyu katanya begitu. Ya. Yeah. Yud'a Dzul Khalasah. Ini berhala namanya Dzul Khalasah. Dzul Khalasah. Dibilang juga namanya Ka'bah. Kenapa? Bentuknya kayak Ka'bah. Ini berhala. Dikeramatkan oleh orang-orang yang ada di Yaman pada saat itu. Fayaquddu dzalika maj'an. Ketika datang kabar itu langsung membangunkan Nabi SAW dari tidurnya dan langsung membuatnya resah dan enggak tenang. Kenapa? Karena hak Allah dilanggar. Tuh, ini yang bikin Nabi enggak tenang. Sallallahu alaihi wasallam. Yaghtam lahu qalbuh. Langsung gelap hatinya, langsung enggak tenang mendengar masih ada kesyirikan. Fayursil ilaihi wahidan min ahli Yaman. Akhirnya Rasul mengutus salah seorang penduduk Yaman, yang ada padanya di Madinah. Aslinya dari Yaman. Okay? Tapi mereka ada di Madinah. Rasul mengutus namanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bilang, menceritakan hal ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepada aku sallallahu alaihi wasallam, "Ala turayyihuni min Dzul Khalasah?" Wahai Jarir, maukah kau tenangkan hatiku dari Dzul Khalasah? Tuh lihat, hatinya resah. Ya. Qultu, maka Jarir pun berkata, "Bala, baik ya Rasulullah, aku mau." Fantalaqtu fi 50 wa 100, maka aku pun berangkat membawa 150 faris min Ahmas. 150 faris. Faris yakni knight, kesatria penunggang kuda. Faris jamaknya fursan. Tuh, faris itu artinya kesatria penunggang kuda. Knight. Ya. Aku berangkat bersama 150 pasukan dari golongan Ahmas. Wa kanu ashab khail. Golongan Ahmas, kabilah Ahmas, ini pada jago memang menunggang kuda. Wa kuntu la asbutu 'alal khail. Tapi Jarir bilang, aku nih kalau naik kuda nggak lama goyang jatuh. Nggak jago naik kuda, Jarir bin Abdullah. Fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun sebutkan kelemahanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini kalau naik kuda bangsa jatuh mulu ya Rasul. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf. Fadaraba yadahu fi sadri hatta ra'aitu athara yadihi fi sadri. Kemudian Rasul pun memukulkan tangannya di dadaku sehingga aku pun melihat bekasnya berceplak di dadaku. Waqal, dan Rasul berkata, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, sabatkanlah, yakni kekar, teguhkanlah dia supaya enggak jatuh. Oke? Dan jadikanlah dia yang membawa petunjuk dan senantiasa mendapatkan petunjuk. Akhirnya Jarir berkata, "Fama waqa'tu an farasin ba'du." Setelah kejadian itu, aku nggak pernah jatuh sekalipun dari kuda. Ia berkata, "Wa kana Dzul Khalasah." Nah, Dzul Khalasah adalah baitan bil Yaman, adalah sebuah rumah di Yaman. Li Khath'am wa Bajilah, punya kabilah Khath'am dan kabilah Bajilah. Fihi nusubun tu'bad, di situ ada berhala-berhala yang disembah, dikeramatin. Yuqalu lahu al-Ka'bah, dibilang berhala itu Ka'bah juga. Qal fa'ataha. Akhirnya Jarir sampai ke sana, langsung harraqaha binar. Jarir membakar semua berhala-berhala dan keramat-keramat itu dengan api, wa kasaraha, dan dihancurkannya langsung. Qal walamma qadima Jarirun al-Yaman, dan ketika Jarir sampai Yaman, kana biha rajulun yastaqsimu bil azlam. Kasus lain lagi. Pas kebenaran sampai Yaman, di situ ada seseorang yastaqsim bil azlam, yang dipakai tulang-tulang anak panah dilempar gitu, ngeramal. Apa? Ngeramal. Pakai tulang-tulang anak panah begitu. Ngebaca tuh. Oke? Yastaqsimu bil azlam. Ada orang yang melakukan praktek tersebut di Yaman. Faqila lahu, akhirnya orang-orang pada bilang, aman tu dukun. Ini dukun nih, ini peramal nih. Oke? Pada bilang, "Inna Rasulillah huna." Sesungguhnya utusan dari utusan Allah, yakni Jarir bin, utusan dari utusan Rasulullah udah ada di sini. Fa in qadara alaika daraba unuqak. Ente kalau ketangkap sama utusan Rasul, nggak lain deh, ente bangsa disabet leher ente. Yakni dipenggal lehermu. Daraba unuqak, dihajar lehermu. Qal
Fabainama huwa yadribu biha, dan ketika pas beneran di peramal lagi melakukan praktek meramalnya itu, idz waqafa alaihi Jarir, tahu-tahu ada Jarir di depannya, Ibnu Abdullah al-Bajli. Faqal, dia berkata kepada ni peramal, la tuksirannaha wa la tashhadanna an la ilaha illallah aw la adribanna unuqa. Kau hancurkan enggak tuh mainanmu, dan bersaksilah bahwasanya la ilaha illallah. Kalau enggak, sungguh aku akan penggal lehermu. Allah, kapan kita dapat kemuliaan itu coba? Qal fakassaraha wa syahid. Akhirnya ketakutan tuh dukun, dihancurkan mainannya tersebut, dan kemudian dia pun kembali bersyahadat. Thumma ba'atha Jarir rajulan min Ahmas yukna Aba Artah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiruhu bidzalik. Setelah selesai semua tugasnya, Jarir mengutus seseorang dari kabilah Ahmas namanya Aba Artah. Dia utus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar berita gembira kepada Nabi bahwasanya tugas tersebut selesai, mission complete. Ya? Falamma ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Aba Artah mendatangi Nabi dan menyampaikannya, ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqq ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamal ajrab. Ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan hak, yakni demi Allah, tidaklah aku pergi berangkat ke sini kecuali aku telah tinggalkan semua berhala itu seperti barang yang hangus, udah habis, ya, dihabisin sama Jarir dan pasukannya. Qal, akhirnya fabarrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mendoakan keberkahan atas khail Ahmas, atas para kuda-kuda dan para penunggang dari kabilah Ahmas, dan kemudian juga Nabi mendoakannya sampai 5 kali. Allahumma barik Ahmas, Allahumma barik Ahmas, Allahumma barik Ahmas, sampai 5 kali. Tuh, Nabi biasa mendoakan keberkahan itu sampai 3 kali maksimal. Ini sampai 5 kali. Kenapa? Kasus yang habis ditanganin, yaitu apa? Hak Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid. Faidatan, 2 faidah dari kasus ini. Ibnu Hajar rahimahullah, yakni Ibnu Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali, pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala turayyihuni, ketika Rasul berkata, maukah kau tenangkan hatiku wahai Jarir? Al-murad birrahah rahatul qalb. Yang dimaksud tenang di sini adalah ketenangan hati. Maka kana syai'un at'ab liqalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam min baqa'i ma yusyrak bihi min dunillahi ta'ala. Dikarenakan tidak ada satu hal pun yang lebih membuat resah hati Nabi daripada eksisnya, keberadaan sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada lagi hal lain yang membuat Nabi lebih resah daripada kasus demikian. Yang kedua, karena min adatihi sallallahu alaihi wasallam idza alaha fi du'a da'a thalathan. Poin yang kedua, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaupun mau berlebihan di dalam doa, Rasul mendoakan sampai 3 kali. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan lain-lain radhiyallahu anhum. Wa hahuna, tapi di kasus ini da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan. Nabi sampai doain 5 kali. Lima'nan iqtadha dzalik. Berarti karena ada special case di sini. Wa huwa anna janab at-tauhid a'dham ma du'iya lahu wa nusir. Dikarenakan tauhid adalah hal yang paling agung untuk diserukan dan untuk dibela. Fafham, maka fahamilah hal ini. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ya.